Kembali lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, anak-anakku, pada video kali ini Pak Endar ingin membahas bab yang ketiga 3D 3.1, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, untuk memulainya, kita akan membahas apa itu definisi dari bertanggung jawab. Anak-anak, kalau anak-anak tahu definisi dari bertanggung jawab, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, anak-anakku, definisi tanggung jawab itu yang pertama, tanggung jawab itu berasal dari kata responsibility. Kalau responsibility dipecah menjadi response dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Artinya adalah kemampuan dalam memberikan sebuah jawaban. Jadi, tanggung jawab yang pertama itu definisinya adalah kemampuan untuk memberikan sebuah jawaban. Definisi tanggung jawab yang kedua adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, tanggung jawab itu berarti bahwa seseorang yang bersedia untuk menanggung segala sesuatunya. Menanggung atas apa? Menanggung atas tindakannya, menanggung atas perbuatannya. Itulah yang dinamakan tanggung jawab. Nah, definisi yang ketiga dari tanggung jawab itu adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari saya. Jadi, seseorang itu bertanggung jawab kalau dia bukan hanya tahu, tetapi juga melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Baik itu visi yang Allah berikan di dalam kehidupan seseorang tersebut, dan juga tugas dan pekerjaan yang diemban oleh orang tersebut. Nah, kita mau mendasarinya dari Galatia pasal 6 ayat 5. Di situ dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, Galatia pasal 6 ayat 5 ini sebenarnya kalau kita mau kupas, kita akan lihat bahwa kata memikul itu dalam bahasa Yunaninya adalah bastazo, yaitu artinya itu membawa, menggendong, dan menahan. Sedangkan kata tanggungannya sendiri itu berasal dari kata portion dalam bahasa Yunani, atau artinya beban. Jadi menurut Galatia pasal 6 ayat 5 ini, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bersedia untuk membawa, menggendong, menahan sebuah beban. Ya, kalau teman-teman pernah dipercaya oleh seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab tertentu, secara tidak sadar sebenarnya teman-teman sudah memikul sebuah beban. Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang menggendong, membawa, dan menahan beban itu dengan baik, dengan setia. Yang membedakan satu orang itu bertanggung jawab atau tidak adalah dari kesediaan mereka, apakah mereka bersedia untuk menggendong beban itu atau tidak. Kalau orang itu tidak bertanggung jawab, pasti dia akan menaruh beban itu dan tidak mau menggendong beban itu. Dan kebanyakan orang-orang seperti itu pasti akan menyerahkannya kepada orang lain. Nah, anak-anakku, kalian bisa lihat di layar, Pak Endar menampilkan sebuah tampilan dari tokoh di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari apakah mereka adalah orang yang bertanggung jawab atau tidak. Manusia pertama, Adam, bukan saja ditempatkan di Taman Eden yang indah untuk menikmati saja, tetapi Allah juga memberi tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan tanah dan memelihara Taman Eden. Teman-teman bisa melihat itu di Kejadian pasal 2 ayat 15. Dan juga menamai binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Jadi, manusia diciptakan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab itulah yang dikehendaki Allah. Namun kita bisa melihat apa yang terjadi kemudian ketika mereka tidak bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban mereka. Mereka justru melanggar apa yang Tuhan Allah sudah
perintahkan. Tuhan Allah sudah memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh memakan buah yang ada di tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka melanggar itu, artinya mereka tidak bertanggung jawab. Selain itu, ciri dari orang yang tidak bertanggung jawab kita bisa lihat dari kisah Adam dan Hawa. Ketika Tuhan Allah tahu mereka melanggar, ketika Tuhan Allah menanyai mereka satu persatu, apa yang mereka katakan? Mereka justru melempar kesalahan kepada orang lain. Nah, anak-anak, kita bisa lihat bahwa orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah orang yang selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Kita bisa lihat bahwa orang-orang seperti ini pasti akan sangat mudah sekali mengatakan ini kesalahan dia, ini kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Jarang sekali ada orang yang mengatakan, ya ini adalah kesalahan saya. Nah, kita bisa lihat dari Adam dan Hawa juga melakukan hal yang sama. Bahkan kita lihat orang-orang zaman sekarang, sampai sekarang pun juga melakukan hal yang sama. Nah, kita mau lihat tokoh yang kedua yang kita bisa pelajari, yaitu adalah seorang bernama Daud. Teman-teman pasti sudah mengerti, mendengar, dan memahami ya bagaimana kisah Daud sebagai seorang raja. Daud sebagai seorang raja, dia bisa memiliki kedudukan sebagai seorang raja. Salah satu kesuksesannya, salah satu kunci keberhasilannya adalah karena dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Jauh sebelum dia menjadi seorang raja, dia hanyalah seorang anak muda yang dipercaya oleh orang tuanya mengembalakan 2 hingga 3 ekor kambing domba saja. Tetapi meskipun dia hanya dipercaya sedikit oleh orang tuanya, itu tidak menjadi alasan bagi Daud untuk tidak bertanggung jawab. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa meskipun dia hanya mengembalakan 2 hingga 3 ekor kambing domba saja, tetapi dia bertanggung jawab. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika ada binatang buas yang hendak menerkam kambing dombanya, apa yang dilakukan Daud? Bukannya lari, bukannya kabur, bukannya menunjukkan perilaku yang tidak bertanggung jawab, namun Daud sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa domba-dombanya itu tetap hidup, tidak dimakan oleh binatang buas. Dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk kambing dombanya. Itu menunjukkan Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Selain itu, setelah Daud menjadi seorang penggembala, kita bisa lihat Daud setelah itu dia menjadi pegawai Saul. Dia bertugas untuk memainkan kecapi, menghibur Saul. Nah, kita juga bisa lihat bahwa Daud ini juga menunjukkan tanggung jawabnya. Dia melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab, meskipun dia di saat yang bersamaan dia tetap harus mengembalakan kambing domba. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud, seorang yang masih muda tetapi dia bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil, dan pasti suatu saat nanti kita pun kalau kita melakukan hal yang sama seperti Daud, Tuhan akan percayakan hal yang besar sama seperti Daud. Nah, tokoh berikutnya yang kita bisa pelajari dari hal bertanggung jawab adalah Nehemia. Nehemia ini adalah seorang tokoh yang ada di kerajaan Persia. Meskipun dia adalah orang Israel asli, tetapi dia bekerja di Persia. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Israel sudah ada dalam masa pembuangan. Nah, salah satu orang yang ada di Persia itu adalah Nehemia. Dia memiliki jabatan yang tinggi di Persia karena dia adalah seorang juru minuman, orang yang sangat dipercaya oleh seorang raja. Nah, namun Nehemia mendengar kisah dari bangsanya, karena bangsanya Israel itu ada dalam keadaan tercela, keadaan yang sukar karena tembok Yerusalem sudah runtuh. Bayangkan dalam sebuah negara, satu negara tidak ada tembok, tidak ada pertahanannya, otomatis akan sangat mudah bagi musuh atau negara lain untuk masuk dan menyerang kota atau negara itu. Nah, Nehemia meskipun dia ada dalam zona yang nyaman, tapi dia rela meninggalkan zona yang nyaman itu
untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Nah, itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap negaranya. Kita sebagai remaja Kristen sebenarnya tanpa kita sadari kita sebenarnya juga punya tanggung jawab untuk membangun negara kita. Sama seperti Nehemia. Nehemia menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap negaranya lewat kemampuan yang ia miliki dalam hal manajerial dan dalam hal menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk rela sama-sama bergotong royong untuk membangun tembok. Kita pun juga pasti Tuhan percayakan kita ada di Indonesia untuk membangun Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dengan talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan. Jadi, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita, tetapi pikirkan masyarakat luas. Pikirkan apa yang bisa saya berikan atau kontribusikan untuk negeri ini. Nah, di dalam Alkitab juga selain mengisahkan orang-orang yang bertanggung jawab, namun juga kita bisa lihat ada tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab. Di Matius pasal 25, teman-teman bisa lihat di situ ada sebuah perumpamaan tentang talenta dan satu lagi kisah Simson yang teman-teman bisa baca di Hakim-Hakim pasal 16. Nah, teman-teman bisa pelajari secara mandiri apa yang kalian dapatkan dari tokoh di Alkitab ya, yang saya gambarkan di bagian ini, yaitu perumpamaan talenta dan Simson. Apa yang kalian pelajari dari tokoh-tokoh ini berkaitan dengan pribadi yang tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok orang sulit bertanggung jawab? Mungkin teman-teman tahu. Bagi kalian yang tahu, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Mengapa orang sulit bertanggung jawab? Ada 3 alasan. Yang pertama itu diajarkan atau diwariskan oleh orang tua. Tanpa sadar, kita sering melihat orang tua menunjukkan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Atau tanpa secara sadar, orang tua mengajarkan kita untuk tidak bertanggung jawab. Contohnya, ketika kita ada tugas dari sekolah, itu yang harusnya kita kerjakan sendiri, tapi kita meminta orang tua untuk mengerjakannya. Ayo, siapa yang di sini pernah melakukan hal itu? Nah, kalau kita pernah mengalami hal seperti itu, artinya tanpa sadar orang tua itu mengajarkan bahwa kita nggak perlu bertanggung jawab dengan tugas kita. Jadi kenapa sulit bertanggung jawab? Karena itu adalah diwariskan oleh orang tua kita. Lalu yang kedua, luka. Pengalaman yang menyakitkan dalam hal bertanggung jawab. Jadi ketika seseorang berusaha untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu, tetapi justru ketika dia bertanggung jawab, dia terluka atau dia mendapat hukuman. Misalnya contoh, kita bertanggung jawab terhadap sebuah kesalahan di kelas. Karena kita adalah ketua kelas, ternyata malah kita yang dimarahin oleh wali kelas atau guru. Sehingga akhirnya kita punya akar pahit ya, atau luka yang menyebabkan kita akhirnya berpikir, sudah, aku nggak perlu seperti itu lagi. Lalu yang terakhir, karena kebutuhan. Jadi orang-orang merasa tidak mau bertanggung jawab karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Contohnya orang-orang yang korupsi, melakukan tindak pidana korupsi, itu mereka tidak bertanggung jawab karena berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, dalam hal apa orang menghindari tanggung jawab? Ada 2, yaitu zona nyaman dan ketika ada risiko dan konsekuensi. Jadi orang yang berada di zona nyaman seringkali malas untuk bertanggung jawab. Kalau Nehemia tadi, dia meskipun ada dalam zona nyaman, dia mau meninggalkan zona nyaman itu untuk bertanggung jawab. Tetapi tidak bagi sebagian orang. Sebagian orang pasti akan menghindari untuk bertanggung jawab ketika berkaitan dengan zona yang nyaman. Kalau dia sudah ada di zona yang nyaman, ngapain aku bertanggung jawab terhadap hal itu? Lalu yang kedua, ada risiko dan konsekuensi. Setiap tanggung jawab itu pasti melahirkan risiko dan konsekuensi. Kalau kita tidak mau menerima namanya risiko dan konsekuensi, artinya kita tidak mau bertanggung jawab. Selalu ada risiko dan konsekuensi yang dibarengi dengan
sebuah tanggung jawab. Nah, Abraham Lincoln mengatakan Anda tidak dapat lari dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Oleh karena itu, kalau kita terbiasa tidak bertanggung jawab dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan, mulai sekarang ubah kebiasaan itu, mari bertanggung jawab. Hari ini aku mau bertanggung jawab. Nah, beberapa ayat pendukung tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu diambil dari Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, jadi selain bertanggung jawab terhadap manusia, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab kepada Allah atas setiap apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perbuat dan yang kita katakan. Ibrani 4 ayat 13, hal yang senada mengatakan bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi, tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Allah. Kita mungkin masih bisa menyembunyikan itu dari hadapan manusia. Kita bisa di depan orang kelihatan kita bertanggung jawab, tapi sebenarnya tidak. Tetapi kalau di mata Allah, kita nggak bisa menipu Allah. Ya, jadi mulai sekarang mari kita bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah Tuhan Allah berikan kepada setiap kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 mengatakan bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita juga dituntut untuk bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang memberi tanggung jawab kepada kita. Nah, tapi juga dikatakan di situ haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lukas 12 ayat 48b mengatakan setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak dituntut. Tanggung jawab itu selalu dibarengi dengan kemampuan. Semakin banyak orang memiliki talenta, semakin banyak pula orang itu diberikan tanggung jawab. Kalau hari ini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita hal yang kecil, mungkin saat ini kapasitas kita mungkin masih kecil. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita bertanggung jawab dengan apa yang saat ini kita miliki, meskipun itu masih kecil, suatu saat Tuhan pasti akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Artinya di saat yang sama pula kita diberi kapasitas yang lebih besar. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian boleh mengerjakan di Instagram kalian masing-masing, membuat tips agar kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, teman-teman boleh menuliskan infografis atau dalam bentuk video. Nah, ini ada satu lagu yang mengajarkan kita agar kita bisa bertanggung jawab. Tujuan kehidupan kita adalah menyenangkan Tuhan. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Video pembelajaran kali ini Pak Endar akan akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.